karena ibu ingin tahu bagaimana terjadinya pertengkaran kemarin. Boleh Pipit ceritakan seperti apa? Ya Bu, kemarin Safa memanggil saya dengan nama yang tidak baik dan saya merasa tidak enak. Oh begitu. Nah, kenapa Sasa memanggil Pipit dengan nama yang tidak baik? Boleh ceritakan kepada ibu? Pipit, kamu benar merasa tidak nyaman ketika dipanggil dengan nama yang tidak sopan. Dan Sasa juga, Sasa harus tahu ya bahwa memanggil nama yang tidak sopan itu bukan perilaku yang baik. Nah, sekarang ibu mau tanya, coba pikirkan gimana supaya Pipit kedepannya tidak bertengkar lagi dengan Sasa. Saya akan berlaku lebih baik dan jika ada masalah saya akan memperbaiki sendiri dan saya akan membantu teman-teman dengan Nah, begitu. Lalu, Sasa, bagaimana cara Sasa agar tidak lagi bertengkar ketika ada masalah baik dengan Pipit atau dengan siapapun? Nah, baik, kita berdua sudah sepakat ya sama-sama untuk saling memaafkan. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi pertengkaran dan masalah seperti ini. Kalian berdua sudah sepakat? Iya, baik. Terima kasih Pipit dan Sasa. Assalamualaikum Amanda. Ibu, ini mau bertanya. Kemarin ibu masuk kelas dan ibu lihat di jadwal tiket ada jadwal bahwa Amanda harus tiket. Tetapi saat ibu lihat kemarin Amanda tidak ada ya. Tidak apa-apa, berbuat salah tidak apa-apa. Terima kasih Amanda sudah mengakui kesalahan Amanda. Nah, ibu mau bertanya, kenapa Amanda tidak tiket? Ya Bu, saya bosan karena pekerjaan tidak beres-beres jadi saya bekerja. Oh, jadi Amanda pergi ke warung karena merasa bosan, pekerjaannya tidak selesai-selesai. Nah, apa tindakan itu baik atau salah ya? Salah ya. Nah, kalau tindakan itu salah, kedepannya apa yang mau Amanda lakukan? Saya akan mengerjakan tiket dan saya akan menjadi penanggung jawab kelas tiket. Oh, luar biasa. Kedepannya Amanda akan bertanggung jawab ya untuk melaksanakan tugas tiket dan mau juga jadi penanggung jawab kelas berkaitan dengan tiket. Oke, kita sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan kesalahan Amanda kemarin bisa menjadi pembelajaran bermakna ya untuk kedepannya. Baik, terima kasih Amanda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini ada kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman berkaitan dengan budaya positif. Nah, kebetulan saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak dari Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, CGP Angkatan ke-11, didampingi dengan Ibu Iren dan juga Bapak Jajang Slamet sebagai fasilitator dan juga pengajar praktik. Nah, dalam konsep budaya positif ini, Bapak Ibu, ada beberapa yang disampaikan berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, posisi kontrol, keyakinan, dan juga segitiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran paradigma baru, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu sebagai guru harus bisa memetakan bagaimana kebutuhan
kebutuhan peserta didik. Seperti tadi ada yang mahir dari segi kognitifnya, ada yang mahir dari segi afektifnya, ada yang mahir dari segi afektif, kognitif dan psikomotornya. Jadi sebagai guru tidak boleh langsung oh iya mah afektif mah 80 langsung lulus, ini 20 tidak lulus, tapi harus juga melihat dari segi-segi yang lainnya. Kecil. Nah, di sini ada pengubahan perilaku. Nah, bahwa terkadang sebagai guru mungkin dan sebagai orang tua menyamaratakan anak ya Bu. Kadang dasi mah akhir yang begini disamakan, padahal setiap anak memiliki kemampuan dan kategori yang berbeda. Yang A mah menginten kalistuna jago, yang B mah penginten olahraganya jago, betul tidak Ibu? Terkadang yang disalahartikan dan suka membanding-bandingkan si teteh mah da pinter, nah dede kieu begitu. Nah, padahal miskonsepsi yang terjadi itu bahwa realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, karena setiap anak itu unik, membawa kelebihan dan memiliki gambaran berbeda. Nah, dari sini saja mungkin kalau saya kasih lihat, Ibu lihatnya apa? Ini maka pulpen. Nanti ada yang anggap mungkin, oh Bu itu buat alat tulis, oh Bu itu mah buat mainan atau buat apa. Nah, setiap orang tuh cara pandangnya berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Atau kemudian Ibu bisa lihat laptop ini, oh itu mah nanti kata anak-anak teh itu mah buat main game. Ada lagi yang bilang, oh itu mah buat belajar. Ada lagi yang bilang itu mah buat nonton. Jadi setiap anak punya pandangan yang berbeda. Jadi tidak disamaratakan. Dan itu mah jam belajar, jam belajar. Ternyata anak-anak punya kemampuan atau cara pandangnya yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Kadang Bu suka maksain nggak? Cek abi mah ieu teh pulpen, ibu teh ke anaknya gitu, dede ieu teh pulpen. Suka gitu? Ya, maksa. Dan cek mama mah ieu teh A, cek bapak mah ieu teh A. Padahal anak bisa memandang itu menjadi B, C, D, E, F karena imajinasinya sangat luas. Nah, yang selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kadang anak-anak melakukan kesalahan teh biasanya langsung dijudge-nya ada salah kamu mah, kunaon ini begitu tidak? Ya, jadi Bu saya mah jarang mengobrol sama mama, dak kerek oge bade nyarios, bade calana cenah. Ku mama teh kan dah lain gitu dede. Begitu. Nah, ya kan? Nah, jadi cara pandang orang tua dengan cara pandang siswa terkadang berbeda. Jadi namun orang tua mah mau ke angka 5 teh langsung merenangnya. Ai anak-anak mah mau ke angka 5 teh ke angka 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Jadi kena balok-balok nanti ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada lagi, orang lain bisa mengontrol diri saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Kadang kita mau ke anak mandi jam 6 misalnya. Kalau anaknya belum mau mandi bagaimana Bu? Mungkin harus ada kesepakatan dulu, makanya kesepakatannya Dede nanti mandi jam 6 harus sudah sepakat ya. Ketika disampaikan oleh mama jam segitu harus sudah mandi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan biasanya ngerengkot gelamah 5 menit dulu, gelamah. Nah, jadi mereka itu punya rasa bisa mengontrol diri sendiri, makanya perlu ada kesepakatan sebelumnya. Nanti Dede mau mandinya jam berapa? Jam 6, oke jam segitu langsung mandi ya. Jadi mereka tuh ada rasa bahwa bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kemudian ada pemaksaan, katanya kalau pada saat kunjungan gagal, ibu-ibu teh ngolo, tapi gagal, jadi kumaha biasanya? Abang dipaksa, nah ternyata jangan dipaksa, katanya harus berkolaborasi, kolaborasinya teh apa? Harus ada kesepakatan, jadi tidak boleh dipaksa katanya Bu.
mau bujukan ibu gagal berarti cara cari lain lagi, berarti harus ada kesepakatan sebelumnya. Bagaimana negosiasi tawar menawar seperti apa, jangan yang satu rugi yang satu untung, tapi harus saling menguntungkan dua-duanya. Nanti boleh dicoba. Kemudian di sini yang barusan berpikirnya gak ada yang menang kalah, tapi harus sama-sama menang. Ibu Jojo ibak, ibu udah ibak, jadi harus punya kesepakatan yang benar-benar bisa klop gitu. Jangan sampai karena bujukannya gagal jadi marah-marah. Nah, selanjutnya kepada disiplin positif. Nah, di sini sebagai pendidik harus bisa menerapkan disiplin positif, tetapi bukan hanya pendidik saja, orang tua juga harus bisa menerapkan disiplin positif tersebut. Nah, ibu pernah mendengarkan lagu Profil Pelajar Pancasila? Anak-anaknya suka nyanyi di rumah? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari nyanyian itu biasanya itu dimasukkan kepada kegiatan-kegiatan disiplin positif. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Nanti coba tanyakan ke anak-anaknya, karena itu sudah dipelajari di sekolah. Jadi tadi kata ibu, Profil Pelajar Pancasila lagunya seperti apa? Coba ditanya ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada. Nah, Bu, ada 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang 5 kesenangan. Nah, yang bertahan hidup contohnya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, salah satu disiplin positif yang diterapkan sekarang, anak-anak kelas 6 wajib membawa apa, Bu? Nah, bekal makanan, sarapan pagi bersama. Kemudian bawa apa lagi ya? Yang waktu itu Bu Iyi harus suruh bawa? Mangkok, piring, ya, tempat makan untuk digunakan saat di sekolah. Nah, itu salah satu penerapan kegiatan disiplin positif untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kenapa harus bawa makanan? Karena sedih sekali ternyata yang ini di absen tidak bawa ya makanannya, padahal sudah disiapkan oleh orang tua. Makanan itu adalah hal yang mendasar sekali yang bisa menjadi suatu kalau bagi saya pribadi yang dirindukan ketika jauh dari rumah teh. Mama si mamanya ada enak, mama si mama di mana-mana oke. Tah ada kalimat itu. Makanya Bu Yi pengen menerapkan ke peserta didik bahwa makanan yang dibuat oleh ibu adalah makanan yang dirindukan. Kenapa? Makanya ibu cenah maning kudu mengkawai tiap hari. Nah, ibu-ibu pasti mungkin agak kerepotan, pasti sekali agak kerepotan. Tapi Bu Yi ingin menerapkan bahwa makanan yang dibuat orang tua suatu saat nanti adalah makanan yang paling dirindukan. Karena ngerasa sedih sekali ketika kemarin pas di grup Buddha atau di Pangadamakeun tapi itu dicatat. Ternyata apa? Ditanya ke anaknya, gak mau bawanya Bu, gengsi. Nah, ibu tidak mau sampai ada kalimat lagi gengsi untuk menerima, menggunakan atau memakai atau memakan yang diberikan oleh orang tua. Karena kedekatan dengan orang tua itu harus dibangun sejak dini. Lalu kemarin kelas 1 sedang golden age-nya, sekarang sedang peralihan dari anak-anak ke remaja akan sangat akan sangat sulit nantinya untuk lebih dekat. Sekarang ibu bisa memeluknya masih, mungkin yang anak perempuan masih bisa memeluknya, yang anak laki-laki sudah agak sulit kan ya. Ibu malu, ibu ini gengsi. Nah, padahal apabila diterapkan Bu, kedekatan dengan anak bonding sebenarnya bonding itu harus sampai usia sampai usia 15 tahun bonding itu harus terus. Apalagi kalau ada kalimat afirmasi positif seperti yang soleh sekarang berangkatnya mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya, yang pinter ya. Nah, kalimat
kalimat-kalimat baik itu setiap hari harus diulangi kalau bisa ya, sebelum berangkat sekolah. Nah, apalagi yang paling bagus adalah ketika sebelum tidur. Anak ajak cerita anaknya, tanyakan bagaimana kegiatan hari ini, apakah di sekolah ada masalah misalnya, atau ada yang mau diceritakan. Setelah mereka cerita, keluar ibu berikan bonding, berikan kalimat-kalimat positif. Mudah-mudahan katanya tambah soleha, mudah-mudahan tambah baik, tambah cerdas. Karena kalimat-kalimat yang diucapkan sebelum tidur biasanya masuk ke dalam alam bawah sadar, apalagi dari ibu ke anaknya. Dari guru saja seringkali afirmasi itu setiap pagi diungkapkan untuk membangun alam bawah sadarnya. Lebih baik ketika sebelum tidur. Nanti boleh dicoba kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang baik, cita-cita atau harapan seperti apa untuk anak-anak. Nah, karena kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini salah satunya adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya. Nah, kebutuhan penguasaan ada juga Bu, kebutuhan penguasaan apa nih? Ini tuh ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ibu, bukan hanya ibu saja yang mau didengar, ternyata anak-anak juga mau untuk didengar. Terkadang kata mama A, dan si dede mah pengennya B. Nah, berarti di situ harus ada posisi apa? Tadi harus menang-menang, jangan ada yang saling kalah dan menang. Jadi bukan hanya orang tua saja, bukan hanya guru saja yang mau didengar, tetapi anak juga mau didengar dan butuh didengarkan. Nah, untuk penguasaan ini apa? Ternyata saya mencoba, ada salah satu peserta didik dibilang bagus lah ya seperti itu. Ternyata ketika dia sudah memenuhi kebutuhan penguasaannya, saya berikan tugas sebagai KM, ternyata bisa bagus Bu, soleh, karena ternyata dia itu butuh dihargai dan butuh bahwa saya ini ada loh. Nah, salah satunya anak-anak di rumah juga pasti begitu. Jadi pingin dinotis bahwa di rumah ada ayah dede, di rumah ada ayah AA, usaha kayak gitu ya. Nah, kemudian kebebasan di sini anak-anak diberikan kebebasan untuk mandiri, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ibu pernah memberikan suatu amanah kepada anak-anak? Pernah memberikan misalnya ini beliin ini ke warung? Pernah. Nah, pas pulang tapi itu sesuai. Oh, ngaco gitu. Nah, kadang lupa karena mungkin dari kemandiriannya dan daya ingatnya belum terbentuk. Nah, makanya bukan untuk seringkali menyuruh ya, tapi berkolaborasilah di rumah untuk bisa bekerja sama dengan anak, membangun kemandiriannya. Nyuci sudah belajar mencuci. Nah, hal-hal sederhana seperti itu teh adalah bagian dari bertahan hidup untuk anak-anak. Salah satunya kan di TK belajar nyuci, belajar piroh bukan itu, nyuci piring dan lain-lain. Itu teh salah satu skill dasar yang harus dipenuhi. Kemungkinan nanti misal anak ibu ada rezekinya untuk kuliah kemudian kos, kalau tidak bisa nyuci acar bagaimana? Tidak bisa cuci piring tidak bagaimana? Minimal ketika memasak juga bisalah goreng telur bisalah menanak nasi. Nah, hal-hal sederhana seperti itu cobalah untuk dilakukan, diterapkan ke anak, walaupun mungkin nanti telurnya gosong atau nanti nasinya terlalu lembek atau apa. Nah, ketika ada kesalahan seperti itu diharapkan orang tua bisa mengapresiasi. Oh, nggak apa-apa Dewi, ini telurnya gosong. Nanti kalau bikin lagi caranya begini. Beri pengertian, jangan langsung nyakerenge di kita goreng endog geus tutup. Kadang-kadang anak tidak mau mencoba lagi karena ada judge buruk. Si mama ada merek nyobaan sekali atau nemi geus dicarekan begitu. Iya, terus kadang saya tanya, udah pernah nyoba nanak nasi di rumah? Ke anak nanya kan, ibu nah bahasa eta teh caina banyak teuing cenah. Jadi cenah basuh cenah. Jadi siga seni bubur kitu. Cek mama nya si dede mah di
titah ku mama keur gering teh nambah gering cenah begitu. Oh begitu responnya. Terus kamu gimana? Besoknya coba bikin lagi, tebuk kapok dicarekan. Nah hal-hal sederhana seperti itu teh ketika anak membuat kesalahan jangan langsung dijudge, oh itu salah gini, tapi kasih tahu, oh dek ini takarannya segini supaya anak tidak apa? Tidak kapok, karena percobaan pertama seringkali gagal karena itu sebuah proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Anak-anak suka main di rumah. Oh, sekarang main HP. Nah, kebutuhan ini tuh adalah kebutuhan anak bermain, humor, antusias, tertawa. Selama anak mau bermain berarti anak kategori normal. Tetapi mainnya adalah main yang sesuai dengan waktunya. Nah, bagaimana? Kadang anak-anak tidak sesuai waktunya, makanya harus dibuat kesepakatan. Misalnya, anak sudah diberi handphone nih, kesepakatannya jam 8 maksimal menggunakan handphone. Setelah itu apabila menggunakan misalnya ada denda lah ibu, pemotongan uang jajan misalnya teh, atau ada hukumannya yaitu menghafalkan surat berapa ayat misalnya. Nah dengan hukuman-hukuman yang seperti itu atau konsekuensi positif, jadi itu jadi pada jam 8 nih malah ibu teh sosorongan banget. Jadi dia yang menang kita yang kalah ya, harus sama-sama menang. Ini kalau dipakai lagi 15 menit berarti tambah 15 ayat ya, atau ditambah lagi itu dipotongnya 15.000 ya, nanti per besok nanti anak juga pasti mikir ini ya kalau lembar kali pasti ada. Makanya harus kesepakatannya menang sama menang. Nanti dia main HP 15 menit, anaknya hafal 15 ayat, atau dia pakai 15 menit 15.000 dipotong. Nah nanti makanya jangan sampai ada judgement atau seseorang populototnya, berarti harus bisa dikurangi ya, seperti itu. Nah motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada yang dari luar dan juga ada yang dari dalamnya. Nah yang dari luar terkadang mereka mau menuruti karena apa? Karena menghindari hukuman. Betul ya Bu? Karena darurat tidak sih dihukum. Kemudian ada lagi karena ingin mendapatkan imbalan. Sehingga yang tadi boleh yuk sekolah nanti dikasih bakso sekolah seminggu. Karena itu motivasinya bukan dari dalam diri tapi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian nanti sekolahnya yang rajin ya, kalau tidak misalnya kena hukuman. Dasar sekolahnya teh pada hasil hukuman, jadi bukan ada kesadaran. Nah, yang paling bagus adalah ketika anak bisa mempunyai motivasi intrinsik bahwa dia tuh menanamkan dari dalam dirinya, oh iya saya ke sekolah ini untuk belajar, saya ke sekolah untuk menuntut ilmu, dan ini tanggung jawab saya. Jadi bukan lagi karena takut hukuman, bukan lagi ingin imbalan apapun. Jadi mudah-mudahan nanti murid-murid kita, anak-anak ibu adalah murid-murid yang dan anak-anak yang memiliki motivasi dari dalam dirinya, bukan lagi karena imbalan atau karena hukuman. Nah, kalau menghukum Bu, biasanya ibu ketika di rumah tiba-tiba atau dibikin heula ketika hukumna teh kieu langsung jebret. Iya, hukuman itu tiba-tiba, kemudian bersikapnya satu arah. Kalau mencek kieu teh kieu, betul? Nya, cek mama kieu teh kieu, sok cicing gerak dirinya. Tong ka mana-mana deui, tong kaluar, tong naon. Jadi karena sedang emosinya memuncak, pikirannya sudah tidak bisa terkendalikan, maka hukuman teh langsung tomol kan Bu ya? Iya. Nah, ada lagi kalau konsekuensi seperti tadi terencana. Oh, kalau Dede nanti 15 menit tambahan pakai HP-nya, berarti nanti membaca atau menghafalkan 15 ayat. Nah, itu mah termasuknya konsekuensi. Jadi ada dulu kasarnya mah tawar-menawar, diskusi. Nah, kalau restitusi mah untuk memperbaiki kesalahan. Jadi misal dia melakukan kesalahan, anak-anak itu tidak langsung cek ibu teh nanti 15 menit harus membaca atau menghafal, tapi dia yang menawarkan. Misalnya teh udah 15 menit nggak main HP, jadi bukan orang tua yang menawarkan mau apa konsekuensinya, dianya langsung
tapi aku mah besok mau cuci piring. Nah, ada yang dinamakan restitusi. Nah, sekarang itu restitusi itu yang harus diterapkan oleh guru di sekolah. Tidak boleh lagi memberi hukuman. Sekarang jadi tidak ada lagi yang menghormat bendera, tidak ada lagi yang mencuci membersihkan WC, karena harus restitusi. Restitusi itu apa? Jadi dia tahu kesalahannya dan dia harus memberikan memperbaiki kesalahannya dari dalam dirinya sendiri. Imam mau sekolah, mau ayah bekal. Nah, kalau konsekuensi berarti harus ada kesepakatan bersama dengan anaknya. Jangan sampai si anak merasa dirugikan, ibu menang, atau anak merasa menang dan ibu dirugikan. Jadi konsepnya harus sama-sama menang. Nah, kira-kira ibu, saya sebagai guru dan ibu sebagai orang tua, posisi mana yang seringkali ibu lakukan? Apakah di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Pemantau. Ada yang suka jadi pembuat rasa bersalah? Iya sih, jadi makil ya. Atau seringkali menjadi penghukum? Kita lihat ya. Nah, kalau untuk posisi penghukum, salah satunya contohnya di sekolah. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Hormat bendera. Nah, itu adalah salah satu contoh posisi penghukum. Kalau merasa bersalah mah, gini ini. Beberapa kali cina ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi bikin anak teh nonya merasa salah gitu. Kemudian teman, nah kalau posisi teman kan begini bu, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu yang sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Bahasanya lebih halus, tidak seperti tadi yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pemantau ini lebih ke menanyakan bagaimana konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ini untuk pemantau lebih ke mengingatkan kembali apa konsekuensi ketika melakukan kesalahan. Nah, ini yang harus diterapkan adalah sebagai manajer. Manajer jadi harus bisa menanyakan apa kesalahan kamu dan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Karena tadi kesalahannya adalah tidak memakai atribut saat upacara bendera. Tidak bisa begitu saja langsung dihukum menghormat bendera. Ada kan banyak kemungkinan ketika ditanya begini kan kamu tahu kesalahan, ya bu nggak pakai atribut. Kalau ditanya dulu kemudian kira-kira gimana cara memperbaikinya? Mungkin nggak pakai atribut karena lupa, tergesa-gesa, atau karena memang ketinggalan, atau karena tidak punya. Makanya harus ditanyakan terlebih dahulu. Nah itu bukan hanya saja dilakukan oleh guru di sekolah, sama mama-mama juga, sama orang tua harus bisa menjadi seorang manajer. Jadi ketika anak atau murid melakukan kesalahan harus bisa ditanya dulu gimana kesalahannya, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahannya, begitu ya. Nah, segitiga restitusi yang tadi sempat disinggung bahwa suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, bukan hanya saja memiliki motivasi ekstrinsik, tetapi juga motivasi dari dalam dirinya. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan bu. Ada yang pertama validasi tindakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga dan juga menanyakan keyakinannya. Jadi dari segi restitusi ini tidak bisa langsung menjudge, makanya tadi harus dulu bisa membuat peserta didik nyaman ketika merasakan kesalahan. Jangan langsung seseorang popoloto, tetapi juga harus dulu ditanyakan apa kesalahannya dan bagaimana mereka mau melakukan perbaikannya. Begitu. Ada yang bertanyakan ibu? Sudah selesai alhamdulillah. Nah, dalam penerapan ini hendaknya guru dan juga orang tua tentu memiliki standar kepribadian profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru dan juga orang tua mampu merefleksi dirinya
dalam posisi kontrol saat ini sehingga murid-murid bisa menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Alhamdulillah sudah selesai.